Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desrianti Murnayako dengan NIM 2301090005 dari program studi pendidikan sejarah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tragedi Trisakti, krisis moneter dan demonstrasi mahasiswa. Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan dibunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Saat itu banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar juga dihentikan. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut ada 4 korban jiwa yang tewas tertembak. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Penyebab terjadinya kerusuhan tersebut, pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivitas relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandayawan bernama Ita Martidana Haryono yang masih seorang siswa SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dan kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat pabrik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Karena penyerahan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa, berapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan di pribumi. Sebagian masyarakat mengosasiakan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan puncaknya pada pembunuhan massal yang sistematis. Kronologi kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998 sekitar pukul 11.00 sampai 13.00 atau jam 1 siang, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke jalan Es Parma dan hendak berangkat di gedung MPR atau DPR. Pada pukul 13.15 atau jam 1 siang, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadap laju.
Setelah itu terjadi perundingan antara pihak polisi dan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi untuk rasa mereka ke MPR atau DPR. 15 setelahnya pada pukul 13.30 para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang, masih sangat tentram, tidak ada ketegangan. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tentram, tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pada pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tidak ada ketegangan apapun. Mahasiswa membuarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlari dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dan masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Sementara aparat masih terus menembak senapannya. Puluhan gas air mata juga dilempar ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangat mencekam. Beberapa korban jiwa juga terjatuh. Salah satunya ada 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tembakan. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Lastisma, Hafidin Royan, Eri Hartanto, dan Hindiwan Sie. Pada 13 Mei 1998, pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh para pengadam Jai Marjen TNI Satjen Sojedin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu, hadir juga Kapolda Marjen Hamiminata, Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Moedanto Moetejo, dan 2 anggota Kumnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Beberapa jam kemudian, tepat pukul 10.00, mahasiswa dari berbagai kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan belasungkawan. 2 jam setelahnya, pukul 12.00, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi kerusuhan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulai kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusahaan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lain. Aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjaraan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. Pada 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998. Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan.
Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Dampak kerusuhan Mei 1998, angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri sebesar 2,5 triliun rupiah.